Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Syarifah di sini. Nah, pada bagian kali ini kita akan berbincang tentang mengenal halal haram dalam Tibun Nabawi. Sebenarnya sih kalau yang sudah pernah kuliah di agama Islam atau sekolahnya dulu di Aliyah gitu ya, di MTS itu sudah pernah sudah cukup familiar ya dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang dijadikan dasar ya oleh kita semua sebagai umat muslim, dan tergantung dikembalikan lagi kepada bagaimana orang tersebut menyikapi, apakah akan menerapkan atau tidak, itu kembali ke masing-masing ya. Iya, bagi seorang muslim halal dan haram itu merupakan sesuatu yang penting ya. Sepakat nggak? Sepakat pastinya ya, karena itu bukan sekedar memperhatikan apakah produk yang akan dikonsumsi terdapat label halal dari lembaga MUI atau tidak ya, melainkan lebih dari itu. Sebab halal dan haram itu merupakan urusan seseorang dengan Allah langsung, yang akan berdampak saat di dunia maupun di akhirat kelak. Oke, sepakat? Setuju? Iya. Oke, yang pertama, hewan dan makanan atau minuman yang dihalalkan untuk dimakan atau diminum berdasarkan fikih syariah Islam. Semua makanan yang baik dan memenuhi selera jiwa. Ini ada ya dalam surat Al-A'raf ayat 157 maupun dalam surat Al-Maidah ayat 4. Oke. Iya. Semua binatang di laut adalah halal. Ini pernah kita pelajari dulu di bangku sekolah ya. Tidak ada yang diharamkan darinya kecuali yang mengandung racun karena berbahaya. Oke. Ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 96 ya, dan hadis ya. Semua binatang laut adalah halal, baik binatang tersebut ditangkap ataupun sudah bangkai, baik yang menangkapnya muslim ataupun ahlul bait ataupun musyrikin sekalipun ya. Baik binatang tersebut serupa dengan binatang darat atau tidak ada yang serupa dengannya. Binatang darat yang halal berdasarkan nas Al-Quran adalah binatang ternak. Oke, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 5, kemudian Al-Maidah ayat yang 1. Hadis juga, Masya Allah ya. Termasuk diantara binatang ternak itu adalah contohnya unta, sapi, kerbau, kambing ya, mencakup kambing kibas juga ya, dan kambing kacang. Di antaranya juga ada sapi, unta, kijang ya. Semua binatang ini halal berdasarkan ijma' para ulama. Dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terdapat keterangan tentang kebolehan memakan ayam, kuda, kelinci, keledai liar, biawak, hiena, belalang, dan burung pipit. Ya, semua makanan atau minuman atau segala sesuatu yang tidak ada pengharaman secara syariah Islam, maka dia menjadi halal untuk dimakan atau digunakan. Ya, ini kita sambil mengingat kembali dulu ya materi dulu ketika di bangku kuliah ya. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-29 ataupun Al-Baqarah ayat 168, Al-A'raf ayat 157, Al-Maidah ayat 4. Juga di hadis. Oke. Nah, selanjutnya makanan yang diharamkan dalam Islam itu ada dua ya. Ya, yaitu diharamkan karena zatnya, maksudnya hukum asal dari makanan tersebut adalah memang haram, seperti apa yang ada dalam Al-Quran, homer ya, daging kambing, terus darah, bangkai, dan lain-lain ya. Iya, ada juga yang diharamkan karena sebabnya ya, asbabnya, maksudnya hukum asal makanan tersebut sebenarnya halal namun menjadi haram karena sebab yang
tidak berkaitan dengan asal makanan tersebut, seperti makanan hasil mencuri, upah perzinahan, untuk sesajen perdukunan, atau kemusyrikan. Makanan atau hewan yang terlihat atau terasa menjijikan atau kotor itu juga termasuk. Oke. Selanjutnya adalah yang diharamkan adalah khamr, ya. Ini sudah ada nas dalam Al-Qur'an, ya, ada terang-terangan tertulis khamr gitu ya. Khamr itu apa sih? Makanan atau minuman yang dapat memabukkan, ya. Selanjutnya adalah bangkai. Ingat, tadi itu dikatakan ya, kecuali bangkai hewan laut dan belalang. Semua selain bangkai hewan laut dan belalang berarti semua bangkai adalah haram, gitu. Kemudian lagi adalah darah manusia, ya. Kadang-kadang ada ya darah yang digoreng itu, namanya kan dididih, ya. Ada yang menjual belikan, masya Allah, ya. Mudah-mudahan di hidayah. Oke, yang selanjutnya daging babi. Ini juga nas ada dalam An-Nahl ayat 115, surat Al-An'am ayat 140. Terus ada Al-Maidah 145, ya. Al-Maidah ayat 3, Al-Baqarah ayat 173. Ini jelas sekali ini keharamannya, ya. Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, ya, tidak lupa, nggak mengucap bismillah gitu, langsung cuman plekek aja gitu, ya, itu juga tidak boleh karena tidak menyebut nama Allah atau menyebutkan bismi syaiton ya, menyebutnya nama selain Allah, ya, itu juga tidak boleh. Kemudian bercampur dengan najis, ya, ini dasarnya surat An-Nahl ayat 115, Al-An'am 145, Al-A'raf 157. Kemudian bercampur atau menggunakan zat yang berbahaya seperti racun dan sejenisnya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah rokok, narkoba. Nah, ini ya, walaupun ada sebagian yang mengenai halal haramnya inilah, ya, gitu. Tetapi tadi dikatakan di dasar mana tadi, dasar prinsip Ibnu Nabawi, ya, kalau memang mendekati, ya sebaiknya jangan, ya, walau subhat, ya, iya seperti itu. Itu kalau menurut pendapat Bunda Syarifah pribadi loh, ya, kalau yang tentang rokok, ya. Kemudian karena kenapa dikatakan haram? Karena berbahaya dan merusak kesehatan diri dan orang lain. Iya, ya, dibungkus rokok sendiri kan tertulis di situ berbahaya, bisa menyebabkan apa-apa penyakit bla 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 gitu, ya. Ada dibungkus rokoknya, ya. Apalagi dikatakan bahwa ada beberapa produk rokok yang ini filternya, yang di tempat menghisapnya itu menggunakan lemak babi, ya, katanya biar lebih gurih gitu atau gimana gitu, ya. Itu ada yang menggunakan itu, ya, tapi ini wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian binatang buas, seluruh binatang buas termasuk gajah ini ternyata, ya, itu juga termasuk yang tidak boleh dikonsumsi, ya. Ya kalau meninggal ya wis kubur aja gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan jumhur ulama ini, ya, pendapat Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, dan sesuai penjelasan dalam kitab Ad-Dardi Al-Mudiyah yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, ya, dalam kitab Fikih Sunnah yang jilid 5, ya, itu bab makanan at'imah. Nah, ini memang dulu yang kita pelajari di bangku kuliah ini, ya. Iya, Sayyid Sabiq itu, aduh, kitabnya para mahasiswa agama Islam. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat, dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan diharamkan bagi mereka atas segala sesuatu yang kotor atau buruk. Ini surat Al-A'raf ayat 157, ya. Adalah bahwa binatang apa saja yang dianggap buruk oleh umat manusia pada umumnya loh, ya, tidak karena berpenyakitan dan tidak pula karena mereka terbiasa memakannya, tetapi sekedar menganggapnya buruk, begitu loh, ya, itu maka ia haram atasnya.
Ya, ini jumhur ulama ya. Terus apabila sebagian mereka menganggapnya buruk dan sebagian lain menganggapnya tidak, ada yang buruk ada yang tidak gitu, maka yang diambil adalah anggapan mayoritas selama tidak ada dalil sahih yang menghalalkan atau mengharamkan secara khusus dan jelas atau sesuatu tersebut. Dan monyet ya, karena itu termasuk binatang yang buruk dan haram memakannya ya. Apalagi kadang-kadang ada sebagian yang itu apa namanya, keong ya, keong atau keraca, itu juga ada sebagian yang enggak, ada yang sebagian yang boleh gitu dikonsumsi begitu ya. Ya, kalau alam sawat kembali ke pendapat masing-masing pribadi ya. Dan juga masuk dalam kategori ayat ini, dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan diharamkan bagi mereka atas segala sesuatu yang kotor ya. Contohnya apa? Jijik, kotor gitu, ludah ya, ingus, keringet, sperma. Ya ini ada sebagian yang naudzubillah ya, tinja, kutu dan sejenisnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah binatang jalalah, yaitu binatang yang diharamkan atas dasar sebab memakan kotoran sampai baunya menjadi tidak sedap dan kotor gitu. Nah ini berdasarkan kitab Fiqih Sunnah jilid 5 ya. Tadi saya Said Sabiq, yang dimaksudkan binatang jalalah antara lain unta, sapi, kambing, ayam, angsa dan yang lainnya, tetapi mereka itu memakan kotoran sampai baunya menjadi tidak sedap. Maksudnya si unta, sapi, kambing, ayam, angsa itu memakan kotoran gitu loh. Yang dikonsumsi oleh binatang itu adalah kotoran sampai dagingnya juga ikut bau tidak sedap. Nah itu juga tidak boleh gitu ya. Jika binatang tersebut dikurung atau diternakan, karena dikurung diternakan kan otomatis makanannya terjaga tuh ya kan ya, jadi makanannya bersih-bersih. Nah itu tidak apa-apa ya, sampai dagingnya kembali baik. Misalnya binatang itu tadi yang tadi yang sudah memakan kotoran kayak gitu ya, kemudian dikumpulkan jadi satu kayak gitu, kemudian dijaga, dibersihkan makanannya, akhirnya kan jadi dagingnya, bau dagingnya nggak kotor, nggak tidak sedap lagi, jadi enak lagi kayak gitu ya. Itu ya udah nggak apa-apa, konsumsi aja seperti itu ya. Maka nama binatang jalalah tidak lagi disematkan pada binatang yang tersebut karena sudah diperbaiki gitulah ya. Dan karenanya binatang tersebut menjadi halal karena alasan atas pelarangannya sudah hilang, yaitu baunya sudah sedap kembali sebagaimana lazimnya. Bau kambing ya kambing ya gitu, bau ayam ya ayam gitu ya. Nah bagi orang yang dalam keadaan terpaksa atau darurat gitu ya, karena kekhawatiran kehilangan jiwa, ini orang minum aku bisa mati misalnya gitu ya dan tidak ditemukan sumber makanan atau minuman atau zat yang halal untuk menjaga keselamatan diri atau jiwanya agar terhindar dari kematian, maka diperbolehkan memakan atau menggunakan segala sesuatu yang diharamkan demi keberlangsungan hidupnya. Tapi ya itu harus kadar daruratnya itu harus memang betul-betul darurat sekali seperti itu. Tapi kalau masih ada obat yang lain yang masih bisa ya, kalau menurut Bunda Syarifah ya pakai yang lain saja gitu ya. Oke. Kemudian seseorang dikatakan dalam keadaan terpaksa jika dia telah sampai pada batas atau tingkat sangat kelaparan atau kondisi yang sangat mengancam keselamatan dirinya yang dapat mengakibatkan kematian atau dapat menimbulkan penyakit, dan hanya boleh mengambil atau memakan zat yang haram tersebut sejumlah sekedarnya saja untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya ketika di padang pasir yang tidak ada makanan sama sekali, kemudian adanya adalah barang-barang atau benda-benda yang haram, maka boleh, tetapi ya secukupnya ya, asal bisa hidup kayak gitu loh, gitu. Dan dia boleh juga mengambil zat yang haram tersebut sebagai bekal sekedar untuk memenuhi kebutuhannya selama dia membutuhkan dalam keadaan darurat tersebut. Namun dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dan mendapatkan zat atau makanan yang halal dan sesegera mungkin keluar dari kondisi keterpaksaan. Jadi kalau yang namanya terpaksa ya sebentar dan harus cepat beralih bagaimana caranya supaya tidak
dalam kondisi darurat terus menerus seperti itu loh. Kalau misalnya kita berada di daerah yang darurat, ya kita berusaha hijrah, pindahlah ke tempat yang lebih aman gitu. Begitu ya sahabat Bunda Syarifah. Wah, ternyata selesai nih. Oke ya, karena ini ulasan dari yang pernah didengarkan lagi oleh para sahabat Bunda Syarifah semua, ya, insya Allah cukup paham, dan kita akan lanjutkan pada yang materi yang selanjutnya. Ini sudah tentang halal haram, berarti yang selanjutnya nanti ada aplikasi Tibun Nabawi, ada sinergi sehat juga nanti ya. Oke, next ketemu di materi yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.